Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Sisterhood. Film ini rilis pada tahun 2019. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria yang mendapatkan serabi hangat akibat dari mimpinya. Wah, penasaran dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang sibuk dengan laptopnya. Pria itu bernama Min Do Yoon. Di saat dia lagi fokus dengan artikelnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke ruangannya. Wanita itu bernama Yoo Seol-young. Seol-young yang hanya menggunakan pakaian dalam tiba-tiba langsung mencipika-cipika Min Do Yoon, dan tentunya langsung membuat Min Do Yoon tidak fokus dengan kerjaannya. Ya, namanya kucing disamperin ikan asin, langsung aja deh sikat terus. Dan terjadilah enak-enak di situ. Aduh, masih menit-menit awal ini loh. Di keesokan harinya terlihat Min Do Yoon yang ketiduran di depan meja kerjanya. Di saat itu juga datang seorang wanita yang membangunkannya. Wanita itu bernama Min Jung. Ternyata kejadian anak-anak Min Do Yoon dengan Seol-young hanyalah mimpi dari Min Do Yoon, yang menyebabkan Buyung Min Do Yoon ikut bangun di saat dia terbangun dari tidurnya. Ceritanya mimpi keringetan nih. Sedangkan Min Jung yang mengetahui Buyung dari Min Do Yoon terbangun, dia malah meledek Min Do Yoon. Min Do Yoon yang sadar Buyungnya ikut terbangun pun hanya bisa menahan malu, dan dia menyuruh Min Jung pergi dari tempat kerjanya. Ini sih malu apa mau nih? Scene berganti di saat Min Jung yang sedang sarapan. Min Do Yoon yang ingin ikut sarapan pun datang menghampiri Min Jung. Namun akibat kejadian tadi pagi, Min Jung pun menjadikan hal itu sebagai leluconnya. Min Do Yoon yang emang lagi gagal fokus, dia malahan memandangi lekuk tubuh dari Min Jung. Mungkin akibat buyung puyuhnya terbangun kali ya, jadi pikirannya selalu traveling deh. Namun karena Min Jung yang akan ada urusan, jadi dia harus pergi meninggalkan Min Do Yoon. Alhasil Min Do Yoon hanya bisa menahan buyung puyuhnya yang sudah meronta-ronta dari tadi. Di saat dia lagi memasak telur, salah satu teman kosnya pun pulang. Temannya itu bernama Jen. Mengetahui Jen yang baru pulang dari semalam pun, Min Do Yoon mengajak untuk sarapan bersama. Namun Jen memilih untuk berganti baju terlebih dahulu, dan dia pun pergi ke kamarnya. Namun naas bagi Min Do Yoon, karena buyung puyuhnya harus terbangun lagi dikarenakan Jen yang sedang berganti baju, namun dia tidak menutup pintu kamarnya. Sehingga Min Do Yoon melihat jelas tai lalat yang ada di dada Jen. Aduh, kasihan banget ya, gimana nasib buyung Min Do Yoon ya. Dari semalam sudah terbangun tapi nggak ada yang nenangin. Setelah selesai berganti baju, Jen pun pergi sarapan bersama dengan Min Do Yoon. Namun kebersamaan Min Do Yoon dengan Jen pun tidak lama, dikarenakan saat mereka sarapan bersama, Jen mendapatkan telepon dari bosnya yang menginginkan bertemu dengan Jen. Aduh, sial banget ya nasib si Min Do Yoon ini. Setelah selesai sarapan, Jen pun bersiap-siap akan pergi lagi. Sedangkan Min Do Yoon yang belum selesai sarapan, dia harus dihampiri oleh Jen lagi. Karena tutup gunung dan tutup serabi Jen yang masih kotor, dia pun menyuruh Min Do Yoon untuk mencikannya. Di situ Jen juga menyuruh Min Do Yoon untuk membereskan rumah. Kasihan ini laki-laki satu ya. Di saat Min Do Yoon mencuci tutup serabi hangat milik Jen, otak dia pun malahan menjadi traveling. Mungkin efek dari buyung puyuh belum ada yang nenangin kali ya. Namun di saat dia mainin daleman itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Min Do Yoon pun bergegas membukakan pintu itu. Ternyata di depan pintu itu ada seorang wanita yang ada di dalam mimpinya.
Min Do-yoon yang terpesona akan kecantikan Saleong pun menyuruhnya untuk masuk. Kedatangan Saleong sendiri sebenarnya ingin bertemu dengan Min Jung. Namun Min Jung yang sedang pergi, Min Do-yoon pun menyuruh Saleong untuk menunggunya. Ya, sambil mata si Min Do-yoon ini pergi kemana-mana. Cari kesempatan ini mah. Di sisi lain, Jen yang lagi ada di tempat kerjanya, dia pun mencoba menggoda bosnya. Bos Jen sendiri bernama Benji. Jen yang mungkin sudah kebelet dengan bosnya pun, dia membuka dalamannya. Benji yang panas dingin melihat kelakuan sekretarisnya pun tidak bisa menahan buyung-puyuhnya lagi. Dan seketika itu Benji langsung tancap gas menuruti keinginan buyung-puyuhnya. Dan terjadilah enak-enak di situ. Scene berganti di saat Min Jung yang sudah pulang. Di situ Min Do-yoon mengatakan bahwa tadi siang ada temannya yang datang mencari Min Jung. Namun dikarenakan dia sudah menunggu terlalu lama, jadi Saleong memutuskan untuk pulang. Dan besok hari akan kembali lagi menemui Min Jung. Di pagi harinya kita diperlihatkan kedatangan dari Saleong lagi. Ternyata Saleong menemui Min Jung itu untuk memesan busana yang didesain oleh Min Jung. Min Jung pun mulai mengukur lekuk tubuh dari Saleong. Namun ada yang aneh nih. Di saat Min Jung mengukur tubuh Saleong, dia menyuruh Saleong untuk membuka semua penutup tubuhnya. Aduh, kok sampai segitunya ya? Dan benar saja, di saat Min Jung mengukur dada dari Saleong, Min Jung malah mainin gunung aktif dari Saleong. Saleong yang menikmati hal itu pun menjadi pasrah-pasrah aja nih. Dan akhirnya terjadilah jeruk makan jeruk. Aduh, kelakuan ini ciwi-ciwi kayak gak ada batang aja ya. Sedangkan Min Do-yoon yang pada saat itu lagi cuci piring di dapur, dia mendengar rintihan-rintihan manja dari kamar Min Jung. Alhasil Min Do-yoon pun memastikan suara rintihan-rintihan itu. Dan benar saja, di saat Min Do-yoon mencoba mengintip ke kamar Min Jung, dia melihat ciwi-ciwi yang lagi saling mengenakin. Karena Min Do-yoon yang gak tahan melihat pemandangan indah itu pun, dia menjadi ingin ikutan. Akhirnya Min Do-yoon pun hanya bisa senam 5 jari dari balik pintu. Lagi enak-enaknya malahan Min Jung dan Saleong menyadari bahwa Min Do-yoon sedang mengintip adegan mereka. Min Do-yoon yang mengetahui aksinya sedang diketahui oleh Min Jung, dia pun bergegas pergi. Ya, padahal lagi nanggung tuh. Ya, karena aksinya diganggu Min Do-yoon, jadi mereka berdua pun menyudahinya. Dan Min Jung menyuruh Saleong untuk menunggu di kamarnya sebentar, karena Min Jung akan pergi membeli bahan untuk baju Saleong. Mengetahui kepergian Min Jung, Min Do-yoon pun langsung menemui Saleong. Ya, dengan basa-basi, Min Do-yoon pun mencoba mengompres Saleong, karena tubuh Saleong yang dirasa sedikit panas. Mungkin karena adegan tadi belum selesai kali ya, jadi masih panas dingin deh. Dan benar saja, mengetahui hanya mereka berdua yang ada di rumah, Saleong pun ingin menuntaskan keinginannya yang tadi belum selesai. Dia pun langsung mencipika-cipikok Min Do-yoon. Dan tentu saja dilanjut dengan anak-anak di situ. Akhirnya ada yang mau juga nih buat tenangin si Buyung. Keesokan harinya, Saleong pun kembali datang ke rumah Min Jung untuk mengambil pesanan bajunya. Namun di saat Saleong lagi mencoba baju itu, HP Min Jung berdering. Ternyata panggilan itu dari pelanggan Min Jung yang mengharuskan Min Jung pergi meninggalkan Saleong. Ya, ditinggal lagi nih. Di akhir film diperlihatkan Saleong yang mendekati Min Do-yoon yang tengah ketiduran di meja kerjanya. Setelah Saleong melihat laptop dari Min Do-yoon, dia pun bersadar bahwa tulisan yang sedang dikerjakan oleh Min Do-yoon itu adalah tentang dirinya. Di saat Min Do-yoon terbangun, dia terkejut karena ada Saleong yang sedang membaca isi laptopnya. Min Do-yoon pun menjadi tersipu malu. Namun Saleong yang menyukai isi tulisan Min Do-yoon, dia menjadi tertarik kepada Min Do-yoon. Alhasil Saleong pun langsung duduk di hadapan Min Do-yoon dan menyodorkan serabi hangat miliknya. Dan film ini ditutup dengan adegan ichi kiwir antara Min Do-yoon dengan Saleong. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya.